Mari Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, ambil sikap doa yang baik, kita akan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk rahmat hidup yang masih Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih juga Bapa, Engkau mengirimkan anak-anak yang baik untuk belajar bersama kami, belajar untuk mencintai Tuhan lewat semangat, lewat nasihat, lewat spiritualitas Santa Angela. Dan kami mohon berkat-Mu untuk anak-anak yang kami dampingi di SMP Santa Angela, khususnya putra-putrimu kelas 8. Semoga Engkau dampingi mereka dengan kasih-Mu, melindungi mereka dengan sayap kebijaksanaan-Mu, sehingga mereka boleh bertumbuh, berkembang sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Bapa di surga, terima kasih juga untuk kedua orang tua mereka masing-masing yang telah mempercayakan putra-putri mereka untuk didampingi di SMP Santa Angela. Berkatilah mereka semua ya Bapa, berkatilah rumah tangga mereka, berkatilah pekerjaan mereka, dan jauhkanlah dari mereka segala mara bahaya, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, mendampingi putra-putrimu juga dengan baik. Terima kasih juga untuk kebersamaan dengan Bapak Ibu Guru di SMP Santa Angela. Berkatilah kami semua ya Bapa, semoga kami dapat mendampingi putra-putrimu dengan hati yang baik, dengan hati yang bahagia, sehingga kebahagiaan kami dapat dirasakan oleh anak-anak kami sendiri. Dan kami mohon, semoga Engkau memberkati kami hari ini, apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, dan apa yang kami lakukan, semoga sesuai dengan Santa Angela, Santa Ursula, dan Santa Maria dari Inkarnasi. Doakanlah kami, doakanlah putra-putrimu kelas 8 yang hari ini akan memulai pelajaran mereka, dan juga berkatilah cita-cita hidup mereka. Semua doa ini ya Bapa kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Angela, doakanlah kami. Santa Ursula, doakanlah kami. Santa Maria dari Inkarnasi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, Suster Betty akan membacakan nasihat Santa Angela untuk kelas 8. Untuk kelas 8, hari ini Angela memberikan nasihatmu seperti ini. Jangan berkecil hati apabila Anda merasa tidak mampu memahami dan menjalankan semua tugas. Yakinlah, percayalah sebulat-bulatnya bahwa Allah akan membantu Anda dalam segala hal. Berdoalah kepadanya. Dengan rendah hati, percayakan dirimu kepada kekuasaannya yang maha besar. Jangan ragu-ragu. Bertindaklah, majulah, percayalah, berusahalah, yakinlah, berserulah kepadanya dengan segenap hati Anda. Oke anak-anak, itu nasihat Santa Angela untuk kita semua hari ini. Jangan berkecil hati. Percaya Tuhan pasti akan membantu Anda. Kalau Anda menjalankan tugasmu juga dengan baik. Suster Betty itu tersentuh ketika buka pertama kali nih, layar di kelas 8 ini, ada tulisan begini, jangan beri kami
tugas lagi. Aduh, kok jangan beri kami tugas lagi, kayaknya ini kok beban berat banget gitu ya. Suster Betty tidak mau sebutkan namanya, siapa orangnya. Nah, karena itu, maka hari ini Santa Angela menyapa kita semua. Jangan berkecil hati. Tugas itu penting. Segala tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu itu penting. Bapak Ibu guru juga, Suster Betty, itu memberikan tugas untuk mereka. Ya, setiap hari kita diberikan tugas dari Tuhan dengan hidup kita masing-masing. Itu yang pertama, ya, anak-anak jangan berkecil hati. Lalu yang kedua, Santa Angela di tahun 1535, ya. Semangatnya itu dia berikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. 1535. Tetapi kok semangatnya itu masih bertahan ya sampai sekarang. Nah, ada apa di dalam diri Santa Angela itu? Karena ada Tuhan. Ya? Karena ada Tuhan yang ada di dalam diri Santa Angela, maka semangatnya, spiritualitasnya, hidupnya itu masih menggema sampai saat ini dan sampai hari ini, sampai detik ini di jam 7.15 sampai nanti jam 7.30 ketika ada bersama dengan Suster Betty, dengan Pak Aman dan Bapak Ibu Guru Wali Kelas, yakinlah bahwa Santa Angela itu juga hadir bersama kita. Karena ada Allah. Ya, jadi yang pertama, tadi Santa Angela pesan untuk kita semua, jangan berkecil hati. Jangan cepat mundur, ya, cepat loyo kalau diberi tugas. Yakin karena dalam dirimu ada Allah, Allah sendiri yang memberi semangat. Yang ketiga, semangat atau cita-cita Santa Angela itu adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa siapa yang mau diselamatkan? Jiwa-jiwa kita ini. Ya, jiwa-jiwa kita ini nih yang mau diselamatkan. Itu tujuan hidupnya Santa Angela. Ya, maka anak-anak, dalam hidup kita perlu punya tujuan. Tujuan Anda belajar di Santa Angela itu untuk apa? Untuk cari teman? Untuk cari pacar? Atau untuk apa kita belajar di Santa Angela? Bapak Ibu guru, mengajar kalian itu juga punya tujuan supaya anak-anak didampingi dengan baik. Mungkin dalam perjalanan selama di kelas 8 ada hal-hal yang membuatmu tidak bahagia. Ya mungkin Bapak Ibu guru atau suster dengan kehadiran kami tidak membuatmu atau kurang membuatmu mau menemukan tujuan hidupmu. Dalam kesempatan ini mari kita belajar bersama. Mari kita mendengarkan bersama-sama apa yang dikatakan Pak Bayu, apa yang dikatakan Bu Yanti, apa yang dikatakan Bu Desi, apa yang dikatakan Bu Angel dan Bu Dela, itu baik untuk Anda semua. Kalaupun ada kata-kata yang salah, silakan disampaikan lagi ke Bapak Ibu gurunya, ya. Sampaikan lagi lewat chat pribadi ya, misalnya lewat WA. Bu Angel, hari ini saya jengkel loh sama Bu Angel. Boleh itu mengungkapkan perasaannya. Bu Adel, hari ini saya jengkel sama Bu Adel. Karena Bu Adel ngajarnya terlalu cepat. Di WA pribadi ya, bukan di umum. Kalau di umum itu berarti kita nggak ada keberanian, nggak gentleman gitu. Kalau kita berani, kita WA ke ibunya. Jangan bernaung di bawah teman-temanmu. Atau rame-rame ketika gurunya tidak ada, baru gosip Bapak Ibu guru. Ya? Tapi Santa Angela itu minta kita juga punya keberanian. Berani mengatakan kalau salah, katakan salah.
Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Misalnya Pak Aman, hari ini saya senang loh sama Pak Aman. Ya, walaupun Pak Aman tidak ngajar, kan senang lihat wajahnya Pak Aman, misalnya. Pak Bayu, terima kasih untuk senyumnya, misalnya. Boleh juga, walaupun sedikit mungkin membuat Pak Bayu agak GR sedikit, nggak apa-apalah. Ya, itu kan memberi semangat untuk Bapak Ibu guru. Begitu juga Bapak Ibu guru, boleh juga memberi semangat untuk anak-anak. Ya, kalau kita bahagia, kita pasti akan memberikan kebahagiaan itu pada orang lain. Itu ya auranya. Kalau auranya negatif, kalau kitanya bahagia, ya sudah, nggak usah diterima. Ya, jadi itu yang ketiga, berani anak-anak. Lalu, yang keempat, anak-anak bahagia ada di Santa Angela. Ya, sekolah lain kan ada Santo Yusuf, ada lah, ya, Santo Aloysius, Santa Angela, Santa Maria, Santa apa lagi gitu. Tapi Suster Betty mau mengajak kita semua itu, apa tuh bedanya Santa Angela dengan Santo Aloysius, dengan Santo Yusuf? Itu apa sih kekhasannya? Anak Angela itu harusnya beda loh dengan anak Aloy, ya, atau anak Yusuf. Nah, apa bedanya nih? Kalau dari Suster Betty, bedanya anak Angela itu adalah kita ini punya 3 santa, ya. Ada Santa Angela, ada Santa Ursula, ada Santa Maria dari Inkarnasi. Banyak benar santa-santa yang ada di sekolah kita itu. Nah, untuk menjadi santa, ya kita belajar dari santa-santa yang kita doakan tiap hari dan mereka mendoakan. Itu kan pasti ada hal-hal baik toh dalam diri mereka. Nah, anak-anak itu juga Suster Betty yakin, ya banyak kebaikan yang ada di dalam dirimu. Tunjukkan itu, ya, pada orang tua, tunjukkan itu pada Bapak Ibu guru, tunjukkan itu pada sesamamu. Apa kebaikan? Siapa tahu nanti besok-besok dari Santa Angela ada yang menjadi santo, misalnya Santo Christopher, Kevin Darmadi misalnya, ya. Nah, karena kan kami merasakan bagaimana kebaikannya. Atau Santo Benedictus, bisa saja ya Benedictus Peter Widiatmaka. Ya bisa saja kita menjadi santa, menjadi santo. Atau Ibu Angel menjadi Santa Angela lagi kan. Nah itu, jadi ada kebaikan-kebaikan yang dalam diri kita itu yang perlu kita bagikan kepada sesama kita. Sehingga yang kita tampilkan itu yang baik anak-anak. Ya, maka mari anak-anak belajar untuk berani. Ya, hari ini Suster Betty dengan Pak Aman dan Bapak Ibu yang lain mengajak kita semua untuk berani bertanya ya kepada Bapak Ibu guru kalau ada yang tidak jelas. Jangan minta orang tua yang bertanya kepada Bapak Ibu guru. Yang sekolah itu bukan orang tua kita kan? Yang sekolah itu kalian yang sekolah, bukan orang tua. Maka berani bertanya kepada Bapak Ibu guru kalau ada yang tidak jelas. Kalau jelas pun katakan terima kasih Bu Dela sudah jelas untuk kami. Atau terima kasih Pak Bayu hari ini pelajaran bahasa Inggrisnya memudahkan kami. Boleh ya. Jadi anak Angela harus berani. Mari jangan berkecil hati, percaya Tuhan ada di dalam diri kita dan Tuhan yang memberikan semangat keberanian itu. Terima kasih anak-anak, terima kasih Pak Aman, Pak Bayu, Bu Yanti, Bu Desi, Bu Angel, dan Bu Adel. Sampai jumpa anak-anak yang terkasih. Baik, Suster, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Wali kelas. Saya ingin mendengarkan harapan-harapan dari Bapak Ibu guru wali kelas. Apa sih yang diharapkan dari anak-anak kita ini di tahun yang sekarang? Silakan mulai dari Pak Bayu. Enggak. Baik, selamat pagi Suster, Pak Aman, Pagi, Pak Bayu. Bu Yanti, Bu Dela, Bu Desi, dan Bu Angel, dan anak-anak semuanya. Oke, kalau ditanya ya, apa sih harapan Pak Bayu untuk khususnya untuk anak-anak kelas 8 begitu kan?
Yang pasti kita kan sekarang belajar online ini ya, dan sulit bagi Bapak Ibu guru tentunya untuk memonitor, terus kemudian langsung berkomunikasi, istilahnya seperti itu. Kalau gini kan kita kan jarak jauh. Kalau kita misalnya di kelas kan kita langsung bisa berkomunikasi secara langsung. Tetapi karena mungkin sekarang lagi pandemi, jadi kita harus mau nggak mau harus belajar online. Yang diharapkan dari Bapak tentunya untuk anak-anak kelas 8 hanya satu hal. Kalian Bapak harapkan kalian semua ini belajar untuk lebih konsentrasi. Kita banyak sekali yang namanya distraction. Distraksi sekitar itu banyak banget. Dari yang mulai gadget, mulai televisi, mulai pokoknya semua yang distraksi yang ada di lingkungan kalian, di sekitar kalian itu Bapak harapkan kalian bisa meminimalisir atau mungkin kalian bisa fokus dulu terhadap pelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Kadang-kadang Bapak merasa ya selama ini mungkin udah berapa bulan kita belajar, mungkin 1-2 bulan lebih begitu kan. Di awal-awal Bapak merasa kalian udah baik seperti itu, tapi makin lama makin sini, bukan semuanya, tapi ada beberapa siswa yang memang harus fokus, harus konsentrasi ketika belajar. Itu aja sih. Begitu dari saya. Terima kasih Pak Ahmad. Baik, terima kasih Terima Pak kasih, Bayu. Pak Bayu. Ya, Selanjutnya silakan Ibu Yanti. Apa harapannya, Bu? Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi Pagi, Bu Bu. Yanti. Ya baik, saya sebagai wali kelas 8E, ya, tidak hanya untuk 8E tapi untuk keseluruhan. Ya, tentunya harapan-harapan itu selalu ada. Ya, ingin apa, ya selalu Ibu sampaikan di kelas-kelas juga. Ya harapannya mungkin tadi kalau Pak Bayu itu konsentrasi. Ya baik, itu juga konsentrasi itu perlu walaupun kita belajar secara online ya. Ibu juga tidak bisa memantau satu persatu, apalagi ya walaupun kita meeting juga mungkin kalian hanya mendengar suara ibu saja. Kadang-kadang diminta untuk menyalakan kamera juga agak susah ya. Tidak semuanya yang mau menyalakan kameranya karena ada masalah-masalah tertentu. Tetapi harapan ibu tetap kalian itu bisa belajar dengan sebaik mungkin. Anggaplah kita ada di dalam kelas ya, seperti kita ada di dalam kelas kita. Ya, tentunya ada sesuatu hal pelajaran, misalnya ada kesulitan-kesulitan, silahkan kalian lebih terbuka untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu guru. Kemudian adanya kerjasama juga ya, ada kerjasama antara Bapak Ibu guru dengan ya anak-anak semua ya. Jadi segala tugas ataupun pelajaran mari kita selesaikan juga bersama-sama ya. Supaya kita juga tetap senang ya, apapun misalnya ada kesulitan apapun ya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian jangan juga tugas-tugas itu jangan dijadikan beban ya. Seperti apa yang dikatakan Pak Rio memang seperti itu. Maka harapannya setiap ada tugas ya, ya selesaikan, langsung diselesaikan. Tidak usah ditunda-tunda ya. Tidak usah ditunda-tunda menunggu nanti ya. Saat sekarang ada tugas langsung selesaikan. Itu ya harapan Ibu. Jadi adanya kerjasama lalu tugas-tugas selesaikan dengan baik. Tentunya yang utama harapannya adalah kehadiran kami Bapak Ibu guru di sini membuat kamu bahagia. Begitu. Itu harapan dari Bu Yanti. Tetap Terima kasih, Bu bahagia. Yanti. Terima kasih Bu Yanti. Selanjutnya Ibu Desi. Mangga Ibu Desi. Baik, selamat pagi suster Bapak Ibu serta anak-anak. Pagi Bu. Harapan dari Ibu beberapa ya. Untuk anak-anak kelas 8 ini Ibu harapkan kalian bisa membagi waktu di mana kalian
ketika diposisikan sebagai pelajar itu kalian ada waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas. Kemudian kalau kalian memang jenuh dalam mengerjakan tugas, bolehlah kalian menyelingi dengan hobi kalian atau bisa bermain game. Tapi jangan lupa untuk bisa membagi waktu antara waktu untuk main dan waktu untuk belajar. Itu dari Ibu. Kemudian untuk bisa bekerja sama dengan tim, bukan hanya dengan sesama teman, tapi dengan Bapak Ibu guru juga. Jadi ketika kalian memang ada kendala dalam pelajaran, bolehlah kalian untuk bertanya kepada Bapak Ibu di setiap mapel. Kemudian kalau misalnya masih kurang jelas, boleh kalian juga bertanya kepada teman-teman kalian yang mungkin di dalam pelajaran, beberapa pelajaran yang lebih paham. Tuh. Dan Ibu berharap juga untuk sikap kalian terhadap Bapak Ibu serta terhadap teman kalian untuk bisa baik dan tidak tidak menjurutkan, dalam artian ada yang membuli sesama teman atau secara tidak langsung untuk membuli guru. Itu yang Ibu harapkan untuk sikap kalian lebih diperhatikan kembali. Paling itu harapan dari Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Terima kasih, Bu Desi. Desi. Lanjut Bu Angel. Ya, halo. Ya. Suster, Pak Aman, dan teman-teman guru yang lain, dan serta anak-anak semuanya. Harapan saya, harapan Bu Angel, harapannya supaya anak-anak ini benar-benar sadar bahwa setiap hari, setiap hal yang kalian peroleh saat ini itu adalah kesempatan baik untuk kalian, gitu. Mungkin kalau kita lihat teman-teman yang lain, mereka belum tentu dapat kesempatan baik bisa sekolah, bisa menikmati segala fasilitas dengan baik. Jadi semuanya pada akhirnya Ibu harapannya kalian bersyukur dengan segala kesempatan yang kalian punya. Terus dari rasa syukur itu diwujudkan dalam tindakan kalian gitu, dalam tugas-tugas ya dikerjakan dengan maksimal, dengan perkataan, tindakan kalian kepada Bapak Ibu guru juga sesuai, semata-mata karena wujud syukur kalian boleh menerima banyak hal baik gitu, banyak hal baik yang kalian peroleh. Jadi harapannya semakin banyak bersyukur dan rasa syukurnya diucapkan atau disampaikan lewat tindakan kalian. Semakin banyak bersyukur, pasti nanti akan banyak berkat untuk kalian. Begitu. Sekian. Oke. Terima kasih Bu kasih, Angel. Bu Angel. Terakhir Ibu Adelia, silakan. Iya Pak, baik. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi Suster, Pak Aman, serta Selamat Bapak Ibu pagi, guru dan anak-anak Bu yang Dela. terkasih. Iya, selamat pagi Suster. Saya sebenarnya udah lengkap semua ya. Tadi dari Pak Bayu fokus, Bu Yanti kerjasama sama memanajemen waktu. Terus Bu Desi itu adanya kerjasama juga dan juga jangan membuli antara siswa maupun guru maupun yang lainnya. Pokoknya kita harus saling bekerja sama satu sama lain. Entah itu dari guru ke guru, siswa ke siswa maupun siswa ke guru dan guru ke siswa. Kita harus bekerja sama. Karena kalau misalkan kita nggak bekerja sama juga akan susah untuk guru menjelaskan, tapi ketika ditanya diam, ditanya paham diam, krik 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 gitu kan susah ya. Jadi kita nggak tahu gitu loh apa yang mereka rasakan, apa yang kalian rasakan gitu. Jadi sebaiknya kalau misalkan ditanyain paham nggak, terus kecepatan nggak, terus yang lainnya lah, pokoknya setiap kali guru menanya ke kalian, lebih baik kalian menjawab itu. Nah, itu kan harapan dari saya. Dan pastinya juga dari semua guru ya, nggak cuma saya. Karena seperti yang saya alami sendiri pun ketika saya ngajar di kelas, mungkin ada yang aktif, tapi ada juga yang pasif. Kelasnya betul-betul pasif banget. Ditanyain, astaga ini, halo, halo. Nggak ada yang menjawab guys, tolong. Itu ya. Oke. Terus harapan saya juga bahagia
jangan bosan ketemu saya ketika ketemu matematika, aduh pusing Bu, pusing, nah gitu. Jangan bosan, harus bahagia dengan situasi apapun itu. Terus harapan saya juga jangan sungkan untuk mengutarakan pendapat, tapi juga harus mempunyai etika dalam mengutarakan pendapat. Harus saling menghormati, entah itu ke guru. Kalian gini, saya menganggap kalian tuh sebagai teman, tapi kalian juga harus teman dalam tanda kutip ya. Jadi kalian harus memperhatikan juga etika dalam berpendapat. Hormatilah dia, siapapun itu, entah dia teman, entah dia guru atau siapapun itu, terutama bagi orang atau apa ya, yang usianya itu lebih tua dari kalian. Jadi harus dihormati. Jadi bukan hanya ke guru, tapi ke semuanya. Gitu sih harapan saya ya. Oke. Makasih, Suster. Maaf Oke, jika ada salah kata. Makasih Bu Dela. Ya, Suster. oke, baik. Terima kasih Suster dan Bapak Ibu. Terakhir dari Pak Aman. Tadi terima kasih Bapak Ibu guru, Suster sudah menyampaikan segala harapan-harapannya. Yang dari Pak Aman yang perlu saya tegaskan adalah satu, bahwa yang paling penting di dalam hidup adalah komunikasi dan keterbukaan. Anak-anak boleh saja menyampaikan, misalkan Pak Aman, saya nggak mengerti begini, Bapak terlalu begini, Bapak terlalu, bisa saja, tidak apa-apa. Tapi tadi tanda kutipnya sampaikan dengan etika yang baik. Kita juga Bapak Ibu guru orang-orang yang terbuka dengan kalian. Tidak usah takut. Kalau misalkan ada gurunya juga yang mengajarkan yang salah, misalkan saya salah nih, apa namanya itu split lidah gitu ya. Salah nih terucap gitu. Nah, sampaikan juga, jangan didiamkan saja dan bahkan jangan langsung diomongin. Begitu ya. Jadi sampaikan saja kan, kata Pak Bayi itu nobody's perfect kan gitu kan, tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, kelemahan milik saya. Itu pasti anak-anak. Baik, supaya fair nih, supaya fair Bapak Ibu dari kelas sudah menyampaikan harapannya. Saya ingin satu orang deh, satu orang dari anak-anak yang menyampaikan harapannya apa sih begitu. Ada? Atau saya pilih anak-anak. Selin, mana Selin? Halo Selin. Ya, Selin, Pak. Ya, Pak. nyalakan kameranya. Ya, Pak. Benar, Pak. Ya. Hmm. Apa-apa ya, jam wali kelas diambil ya Bapak Ibu. Oke. Baik Selin, coba kamu sampaikan mewakili teman-temanmu, kamu dari Putri, nanti dari putranya Adrian Kavaso ya, Adrian. Adrian. Ya, Pak. Oke, silakan nyalakan kameranya, Adrian. Yuk, mulai dari Selin dulu. Apa sih harapanmu gitu untuk Bapak Ibu guru, untuk teman-teman dan untuk sekolah? Silakan Selin. Harapan aku buat sekolah online semoga bisa lancar pembelajarannya. Habis itu lancar sih, Pak. Habis itu harapannya semoga kelasnya itu dibuat menarik. Jadi siswanya nggak bosan. Oke. Terus ada lagi? Nggak apa-apa di sini. Udah, Kalau Pak. di sini, mumpung ada suster di sini mendengarkan, nggak apa-apa, sok sampaikan. Selama Mendengarkan ini, nanti mendoakan gitu. ya, apa yang masih harus diperbaiki, apa yang perlu Diperbaiki. ditingkatkan, gitu. Coba Selin. Menurut aku sih Bapak Ibu guru ngajarnya udah bagus, Pak. Ya, kamu jangan takut. Kita takut, Pak. Oh, nggak takut. Jangan karena ada Bapak Ibu guru kamu Jangan takut Selin, karena ada Bu Yanti. Ayo Sel. Jangan takut, misalkan Pak Aman itu jelek, nah itu benar. Tapi kalau kamu bilang Pak Aman ganteng, nah itu baru salah. Nah, coba ada lagi nggak Selin yang mau disampaikan? Enggak, Pak. Itu aja, Pak. Oke, makasih ya Selin ya. Makasih Selin. Kasih. Yuk, Adrian, nyalakan kameranya Adrian. Harapannya semoga sekolah online bisa lebih lancar. Mungkin pelajarannya bisa lebih dimengerti daripada sekolah yang offline. Sama Apa Adrian? harapannya semoga sekolah online bisa lancar. Untuk Karena- Bapak Ibu guru? Untuk Bapak Ibu guru udah bagus sih. Udah bagus. Ah, jangan suka gitu.
Pak memang udah bagus. Oh, mosok. Adrian dengerin. Mumpung ada suster di sini yang mendengerin. Ayo Adrian. Ya kalau gini, belajar untuk fair, belajar untuk objektif. Ada lagi Adrian yang mau disampaikan? Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Selin. Adrian, Terima kasih Selin. Adrian. Baik. Sama-sama. Oke, Sama-sama. baik. Anak-anak sekalian, ini kan mau si Selin dan si Adrian hanya mewakili. Kalau anak-anak punya apa yang mau disampaikan, silakan sampaikan. Suster secara terbuka untuk menerima itu. Tadi kata suster sampaikan melalui chat pribadi, jangan di mana-mana, sampaikan. Suster, saya mau cerita boleh nggak? Boleh, suster 24 jam siap untuk mendengarkan itu. Oke anak-anak, jadi jangan jadi beban sendiri. Pesan Pak Aman satu, tadi jangan lupa tetap bahagia, karena awal dari segala-galanya adalah kebahagiaan. Tingkat kesuksesan orang adalah diukur dari bagaimana dia menerima kebahagiaan dalam hidupnya. Baik anak-anak, setelah ini saya akan membagikan karena begini anak-anak. Dari dinas atau dari Kementerian Pendidikan ada informasi bahwa anak-anak wajib memasukkan nomor handphone. Ini tujuannya buat apa? Saya juga tidak mengerti, tetapi untuk mengisi data-data siswa diwajibkan ada nomor handphone. Oleh karena itu anak-anak, saya akan kirimkan linknya melalui chat. Kalian anak-anak bisa lihat? Selin bisa lihat chatnya, Selin? Bisa Pak. Link form gitu kan Pak? Ya, ini sudah saya kasih di link form nih, sudah. Semua bisa lihat? Adrian bisa lihat? Ya, Pak. Oke, sekarang Bapak Ibu wali kelas sekarang langsung diisi atau Bapak Ibu wali kelas nanti yang memandu di kelas? Langsung saja diisi Pak sekarang. Oke, Ya. baik anak-anak. Kalau suster ada keperluan boleh boleh. Oke ya Pak. silakan dulu. Ya. Pak Aman dengan Bapak Ibu wali kelas saya pamit. Anak-anak selamat belajar hari ini. Terima Semangat kasih suster. ya, selalu Selamat pagi. bahagia. Itu password Bahagia, kita ya, suster. selalu bahagia. Ya. Makasih, Suster. Oke. Terima kasih Suster. Ya ya. Oke. Dadah. Suster. Dadah. Baik, makasih suster. Anak-anak silakan klik yang di chat, itu sudah saya kasih di chat, silakan diklik dan diisi sekarang. Saya tunggu 5 menit lah paling lama, atau bagi anak-anak yang baru masuk, saya akan postkan di general di kelas kesiswaan. Sudah saya postkan di kelas kesiswaan. Silakan untuk supaya untuk diisi sekarang. Baik. Baik, sambil anak-anak mengisi, nggak apa-apa nanti setelah ini anak-anak tetap kembali ke kelas wali kelas masing-masing. Kemudian mohon nanti Bapak Ibu guru wali kelas untuk memantau siapa saja yang sudah mengisi dan siapa saja yang belum. Hanya untuk ditanyakan saja. Jadi mohon dibantu. Kemudian untuk anak-anak terakhir, segala peraturan sekolah tetap dilakukan. Tadi sudah tidak boleh membuli, tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor, tidak boleh kasar, tidak boleh telat tugas. Nah itu sudah ada aturannya. Oleh karena itu mari anak-anak bekerja dan belajar dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi Pak Bayu, Ibu Yanti, Ibu Angel, Ibu Eda, Bu Adela, dan Ibu Desi, terima kasih atas kebersamaannya. Sekarang kita kembali ke kelas wali kelas masing-masing. Dadah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Annyeonghaseyo. Terima kasih Pak Makasih. Aman. Makasih Annyeong. Pak. Makasih, Bu. Makasih, Pak. Ya, Mana nih? Makasih Pak Bu. makasih. Makasih Pak. Makasih, Pak, Bu. Yo.